Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kamu. Kata-kata apa yang ingin kamu sampaikan kepada keluargamu? Apa yang belum sempat kamu lakukan? Apakah ada hal yang kamu sesali dalam hidupmu? Sahabat, pertanyaan tadi mungkin terdengar berat, bahkan menakutkan. Tapi tahukah kamu, pertanyaan tadi adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita tanyakan pada diri kita. Dengan memikirkan akhir hidup, kita bisa mulai menghargai setiap momen yang kita miliki. Dan justru dari kesadaran itulah kita bisa membuka mata, mengingatkan diri kita bahwa hidup ini adalah anugerah yang singkat. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Steve Jobs pernah berkata, waktumu terbatas, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Kalimat sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Coba renungkan sahabat, berapa banyak keputusan dalam hidup kamu yang sebenarnya adalah keinginan orang lain. Pernahkah kamu merasa seperti seorang aktor dalam film yang bukan milikmu, mengucapkan dialog yang bukan berasal dari hatimu, melakukan adegan yang tidak pernah kamu pilih? Mengapa kita harus menjalani hidup sesuai keinginan sendiri? Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, menjalani hidup sesuai keinginan sendiri membuat kita lebih bahagia. Bukan kebahagiaan sementara, tapi kebahagiaan sejati yang muncul saat kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Saat kita mengikuti kata hati, bukan hanya pikiran kita yang lebih tenang, tapi tubuh kita pun terasa lebih sehat. Yang kedua, ini tentang potensi. Ketika kita mengejar apa yang benar-benar kita cintai, motivasi itu datang dengan sendirinya. Dan dari motivasi itulah kita dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi, lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Ketika hidup kita berada di jalur yang kita pilih sendiri, setiap tantangan terasa lebih ringan. Karena kita tahu apa yang kita kejar itu bermakna bagi diri kita. Gagal tidak masalah, karena kita berjuang untuk sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, kita tidak menyesal di akhir hidup. Bayangkan sahabat, jika di penghujung usia nanti kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita telah menghabiskan hidup kita untuk memenuhi harapan orang lain. Bukankah itu sangat menyedihkan? Jadi, menjalani hidup sesuai keinginan sendiri bukanlah tentang menjadi egois. Ini tentang menghargai dirimu sendiri, mengoptimalkan potensimu, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terbaik untuk dunia. Bayangkan hidup ini seperti sebuah taman. Setiap orang memiliki tamannya sendiri. Ada yang memilih menanam bunga, ada yang lebih suka pohon buah, ada yang membiarkan tamannya liar dan alami. Tapi pertanyaannya sahabat, apakah taman hidupmu saat ini benar-benar mencerminkan dirimu? Atau kamu sedang sibuk merawat tanaman yang sebenarnya bukan keinginan kamu? Hidup autentik adalah hidup yang penuh kesadaran. Setiap keputusan, setiap langkah seharusnya adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Waktu kita terbatas sahabat. Setiap detik yang kita habiskan untuk hidup dalam bayangan orang lain adalah detik yang terbuang sia-sia. Mungkin kamu punya teman yang memilih kuliah kedokteran karena tuntutan orang tua, padahal dia inginnya menjadi ahli hukum. Atau seorang kerabat yang bertahan di pekerjaannya yang tidak disukainya hanya karena takut mengecewakan keluarga. Kita bisa terjebak dalam hidup yang bukan milik kita. Nah sekarang mari kita bahas beberapa tips praktis untuk bisa mulai menjalani hidup sesuai keinginan kamu sendiri. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Luangkan waktu untuk introspeksi, menjelajahi hobi baru, atau berbicara dengan seorang yang kamu percayai bisa membantu kamu menggali lebih dalam. Yang kedua, berani bilang tidak. Jangan takut menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kamu. Setiap ya untuk orang lain bisa berarti tidak untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti mencoba hobi baru, atau mengubah kebiasaan kecil yang lebih mencerminkan dirimu. Kemudian yang keempat, evaluasi lingkungan kamu.
Perhatikan orang-orang sekitar kamu. Apakah mereka mendukung pertumbuhan kamu? Jika tidak, mungkin sudah waktunya memperluas lingkaran pergaulan. Yang terakhir, yang kelima, jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah langkah menuju versi terbaik dari kamu. Ambil pelajaran dan terus maju. Ingatlah sahabat, waktu kita terbatas. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kembali ke analogi taman tadi. Bayangkan jika di akhir hidupmu, kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa taman yang kamu rawat selama ini ternyata bukan taman yang kamu inginkan. Akan bagaimana perasaan kamu? Pasti menyedihkan, bukan? Sahabat, beranilah menjadi tukang kebun dalam hidupmu sendiri. Tanamlah apa yang kamu suka. Rawatlah dengan penuh cinta dan nikmati hasilnya. Mungkin tidak semua orang akan menyukai tamannya, tapi ini tamanmu, bukan taman mereka. Kamu adalah penulis naskah dalam film kehidupanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain memegang penanya. Tulislah cerita yang ingin kamu lihat. Perankan karakter yang kamu pilih sendiri. Aku menantangmu sahabat. Mulai hari ini, ambil satu keputusan, sekecil apapun itu, yang benar-benar mencerminkan keinginan kamu. Dengarkan suara hatimu, dan jalani hidup sesuai dengan kebenaran dirimu. Karena pada akhirnya, hidup yang paling memuaskan adalah hidup yang kita jalani sesuai dengan diri kita sendiri. Tetap semangat dan ingatlah, hiduplah sesuai dengan keinginan kamu, bukan keinginan orang lain. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.